Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di akhir part sebelumnya diceritakan naluri alami dari warisan sejati jalur keberuntungan merasakan aura bahaya yang sangat besar dari wasiat The Great Sun. Oleh karena itu, warisan sejati dari jalur keberuntungan itu kemudian bergerak dengan sangat cepat. Bahkan, wasiat The Great Sun pun tidak dapat mengejarnya. Melihat arah dari warisan sejati, dia saat ini hendak keluar dari tabir angin asimilasi. Lalu, akhirnya wasiat The Great Sun pun melepas semua keraguannya dan dia hanya berfokus untuk menghabisi sang iblis dari dunia lain alias Zhao Lianyun. Lalu wasiat The Great Sun menyuntikkan esensi abadi ke seluruh Gu Immortal miliknya. Dia kemudian mengeluarkan aura serangan yang sangat kuat. Pada saat yang sama, muncul sebuah gumpalan cahaya dari warisan sejati yang lain. Ini adalah pancaran cahaya dari warisan sejati tertinggi. Sesaat kemudian, warisan sejati tertinggi itu menabrak wasiat The Great Sun dengan keras. Tidak hanya itu, gumpalan cahaya dari warisan sejati tertinggi kini terus menyerang The Great Sun dengan ganasnya. Bahkan, wasiat The Great Sun kini semakin dipenuhi dengan amarah. Bukankah itu adalah Gu kebijaksanaan peringkat 9? Pikir Fang Yuan yang mengenali identitas dari warisan sejati tertinggi yang saat ini menyerang The Great Sun. Fang Yuan dapat mengetahui itu karena Fang Yuan sudah mengetahui karakteristik dari Gu kebijaksanaan peringkat 9. Sehingga Fang Yuan tidak terkejut saat melihat Gu kebijaksanaan itu dapat dengan mudah memberikan kerusakan yang besar pada wasiat The Great Sun. Bagaimanapun, jalur kebijaksanaan itu diklasifikasikan menjadi pikiran, kemauan, serta emosi. Sedangkan wasiat The Great Sun sendiri itu hanya terdiri dari pikiran yang ditinggalkan oleh leluhur The Great Sun. Fang Yuan terus menyaksikan pertarungan itu. Seiring berjalannya waktu, wasiat The Great Sun semakin tertekan, bahkan kini terbelah menjadi dua bagian. Melihat ini, Fang Yuan berkomentar, akan tetapi, keuntungan ini masih tidak cukup untuk menghilangkan wasiat The Great Sun. Kemudian, Fang Yuan mendongakkan kepalanya dan melihat di langit terdapat 100 butir esensi abadi yang berjatuhan. Semua esensi itu adalah esensi abadi aprikot kuning peringkat 9 yang sebelumnya telah ditinggalkan oleh The Great Sun. Mengapa tiba-tiba esensi abadi aprikot kuning itu berhamburan di langit? Alasannya karena saat Gu kebijaksanaan membelah wasiat The Great Sun menjadi dua, maka esensi abadi yang wasiat The Great Sun sembunyikan pun mulai berhamburan. Serangan itu sekaligus memutuskan hubungan antara wasiat The Great Sun dengan esensi abadi miliknya, seperti yang diharapkan dari Gu kebijaksanaan. Dalam sekejap, dia telah berhasil membelah wasiat The Great Sun dan memutus hubungan dengan esensi abadi miliknya, kata Fang Yuan memuji Gu kebijaksanaan di dalam hati. Meskipun Fang Yuan pernah memikirkan hal yang serupa, tapi kekuatannya itu masih belum cukup untuk melakukannya. Sedangkan Gu kebijaksanaan selama ini terus bersembunyi dan menunggu kesempatan yang tepat untuk menyerang. Bahkan, setelah Gu kebijaksanaan peringkat 9 ini turun ke medan perang, Gu Immortal lainnya yang dikendalikan oleh wasiat The Great Sun pun tidak ada gunanya. Di sisi lain, wasiat The Great Sun berteriak dengan sangat keras karena dia mengalami kerusakan yang parah, dan dia pun segera membalikkan tubuhnya dan melakukan serangan balasan. Akan tetapi, bukannya menyerang Gu kebijaksanaan, namun wasiat The Great Sun itu justru mengejar warisan sejati jalur keberuntungan untuk menahan Ma Hongyun dan Zhao Lianyun. Meskipun wasiat The Great Sun sudah tidak bisa lagi mengaktifkan Gu Immortal miliknya, tapi dia masih memiliki alternatif serangan yang lain. Sesaat kemudian, wasiat The Great Sun mengembun dan berubah menjadi tangan emas raksasa yang kemudian menghantam ke arah Ma Hongyun dan Zhao Lianyun.
Situasi seluruh pertarungan ini berubah menjadi seperti ini. Tabir angin asimilasi memisahkan reruntuhan tanah terberkati Istana Kekaisaran dengan dunia luar, di mana bagian dalam angin asimilasi itu terdapat reruntuhan tanah terberkati, sedangkan di bagian luar terdapat puluhan Master Gu Immortal yang berada di dataran utara. Sementara itu terdapat celah raksasa di tabir angin asimilasi yang kemudian membuat Gu Worm yang ada di dalam tanah terberkati terbang keluar. Sehingga itu juga menimbulkan konflik antar para Master Gu Immortal yang ada di luar, di mana mereka ingin berebut dan mendapatkan Gu itu. Di sisi lain, warisan sejati jalur keberuntungan telah berubah menjadi pelangi dan kini terbang dengan cepat menuju celah pada tabir angin asimilasi. Sementara itu, di belakang mereka terdapat tangan raksasa dari wasiat The Great Sun yang bersiap untuk menerkam mereka. Di belakang wasiat The Great Sun terdapat Gu kebijaksanaan yang terus mengikutinya. Inilah situasi yang terjadi di sana, tepatnya di wilayah di sekitar tabir angin asimilasi. Sedangkan di sisi lain, Fang Yuan dan Helloland masih berselisih dan tidak menemukan titik terang sedikit pun. Sementara itu, saat wasiat sejati jalur keberuntungan hendak masuk ke dalam tabir angin asimilasi, tangan raksasa dari wasiat Great Sun segera menghalangi jalannya. Tidak ada di antara kalian yang bisa melarikan diri dari tempat ini. Mati kau, teriak The Great Sun. Sementara itu Ma Hongyun dan Zhao Lianyun terus berpelukan, dan seluruh tubuh mereka tampak bergetar saat melihat tangan raksasa itu berada tepat di depan mereka. Namun, warisan sejati jalur keberuntungan terus melindungi Ma Hongyun dan Zhao Lianyun. Bahkan sekarang dia mengeluarkan beberapa serangan dan mengarahkannya ke tangan raksasa dari wasiat The Great Sun, hingga akhirnya tangan itu pun hancur. Setelah itu, warisan sejati jalur keberuntungan membawa Ma Hongyun dan Zhao Lianyun terbang melewati tabir angin asimilasi menuju ke dunia luar di dataran utara. Sedangkan di dunia luar, para Master Gu Immortal telah bersiap untuk merebut warisan sejati dari jalur keberuntungan yang dipenuhi dengan aura Gu Immortal. Meskipun mayoritas dari mereka adalah Master Gu Immortal dari jalan kebenaran, tapi pada akhirnya manusia tidak akan pernah bisa puas. Dan ketika hati mereka tak terpuaskan, maka mereka ibaratkan ular yang saling berusaha untuk menelan gajah. Bahkan perjanjian yang telah mereka sepakati sebelumnya kini tidak ada artinya. Di sisi lain, kini tubuh Ma Hongyun dan Zhao Lianyun terasa sangat lemas, bahkan mereka hampir pingsan. Mereka baru saja berhasil keluar dari serangan The Great Sun. Namun bukannya bernafas lega, mereka justru semakin khawatir karena saat ini ada puluhan Master Gu Immortal yang mencoba menyerang mereka. Ibaratkan mereka sudah meninggalkan sarang serigala, tapi justru masuk ke sarang harimau. Bukankah ini aura dari jalur keberuntungan? Semuanya, ayo kita serang bersama-sama, teriak salah seorang Master Gu Immortal yang memimpin lebih dari 10 Master Gu Immortal yang lain. Yang memimpin kelompok itu adalah seorang pria parubaya. Dia memiliki janggut putih yang menjuntai panjang sampai ujung kaki. Tunggu, leluhur Suehu. Saya sungguh tidak menyangka Anda akan datang sendiri ke tempat ini, kata seorang Master Gu Immortal yang mengenali pria itu. Ya, leluhur Suehu itu sebenarnya adalah pemimpin dari tanah terberkati gunung bersalju. Dia adalah seorang Master Gu Immortal peringkat 8 dari jalur iblis dan berada di peringkat pertama di seluruh dataran utara, maksudnya yang terkuat. Leluhur Suehu kemudian berkata, tanah terberkati Istana Kekaisaran akan segera hancur, jadi tentu saja aku harus datang ke tempat ini untuk mengambil beberapa keuntungan yang bisa kudapatkan. Sudah cukup omong kosongnya, cepat serang warisan itu. Segera para Master Gu Immortal yang ada di belakangnya pergi bergabung dalam pertarungan. Kini situasi di tempat itu menjadi semakin kacau.
Master Gu Immortal dari jalan kebenaran maupun Master Gu Immortal dari jalan iblis saling melepaskan Gu tipe serangan mereka masing-masing. Bahkan beberapa kali warisan sejati jalur keberuntungan itu berpindah tangan dan membuat Ma Hongyun serta Zhao Lianyun yang berada di dalamnya merasa diambang kematian. Jangan berkelahi. Di dalam tabir angin pasti masih ada lebih banyak Gu Immortal, teriak salah seorang Master Gu yang mencoba menengahi. Master Gu Immortal yang lain pun kemudian meminta ketiga Master Gu Immortal dari Chan Yu untuk menggunakan gerakan pembunuh mereka sekali lagi. Namun tentu saja mereka tidak mau. Gerakan pembunuh itu memiliki kos yang sangat mahal untuk digunakan. Jika mereka menggunakannya di sini dengan sembarangan, mereka sendirilah yang akan kehabisan esensi abadi dan kemudian dirugikan. Di sisi lain, He Bai bertanya pada pria yang ada di sebelahnya, "Kak Cheng, apa yang akan kita lakukan sekarang?" He Cheng pun terdiam. Ekspresinya kini terlihat suram. He Bai sudah lama mencari Gu ayam kayu. Karena itu dia memberikan support habis-habisan pada He Loulan. Namun melihat respon dari He Loulan sebelumnya membuat He Bai menjadi panik. Bagaimana tidak, He Loulan sebenarnya punya kesempatan untuk melarikan diri melalui celah yang ada. Namun dia tidak pergi. Dan setelah beberapa saat berpikir, He Cheng berkata, "Adikku He Bai, sepertinya terjadi sesuatu pada Loulan. Aku merasakan Gu ayam kayu diambil darinya oleh lengan tanpa bentuk. Dan Gu itu sekarang terasa ada di celah tabir angin itu." "Sungguh? Itu artinya He Loulan?" Wajah He Bai pun tampak masam. Sementara He Cheng tidak bicara lagi. Dia pun kini justru terlihat jauh lebih suram. Ya, mungkin siapapun yang melihat He Cheng itu pasti merasa kalau dia itu terpukul karena memikirkan keselamatan dari He Loulan. Namun sayangnya, ada hal yang jauh lebih dalam dari itu. Ada siasat yang sangat dalam yang belum terbongkar sampai saat ini. Dan ini nanti akan menjadi punchline di cerita berikutnya. Di sisi lain, saat ini Fang Yuan melihat pergerakan Wasiat The Great Sun yang sedang berhadapan dengan Gu kebijaksanaan. Keberadaan Wasiat The Great Sun dalam mode ini adalah sebuah ancaman. Karena itu, dulu salah satu pengaturan yang ada pada token pemilik kaca adalah untuk memutus kemampuan Wasiat The Great Sun supaya dia tidak bisa menggunakan esensi abadi aprikot kuning. Lalu, sekarang Wasiat The Great Sun akhirnya jatuh bebas. Gu kebijaksanaan memotong jalur penggunaan esensi abadi aprikot kuning dari The Great Sun. "Bajingan, kau benar-benar berani menyerangku!" teriak The Great Sun dengan sangat marah. Tapi, dia tidak lagi bisa bergantung pada esensi abadi miliknya. Wasiat The Great Sun pun segera berubah menjadi tangan yang besar. "Ini sudah terlambat untukmu." Tangan itu lalu kemudian jatuh seperti meteor. Melihat ini, Fang Yuan tertawa dengan keras. Dia merasa bahwa semua ini menjadi semakin menarik. Fang Yuan juga memikirkan setiap skenario yang mungkin terjadi dengan pemahamannya pada keseluruhan situasi yang ada. Namun, meski begitu, meski Fang Yuan sudah memikirkan banyak kemungkinan, tapi selalu ada kejadian yang tidak terduga. Saat ini, Gu kebijaksanaan justru bergerak turun dengan cepat. Dia bergerak ke arah Fang Yuan. Ya, Gu kebijaksanaan masih memancarkan cahaya kebijaksanaan sama seperti sebelumnya. Cahaya itu kini mendekati Fang Yuan. Sehingga kini tubuh Fang Yuan segera berubah dengan cepat. Tubuh Fang Yuan mulai terlihat menua, hingga dia kurang lebih seperti pria paruh baya. Merasakan semua itu, Fang Yuan lagi-lagi tertawa. Dia tidak menyangka kalau Gu kebijaksanaan malah bergerak ke arahnya. Tapi bukannya takut, dia sendiri sudah memiliki tekad. Fang Yuan dengan cepat mengambil sebuah tindakan.
dia kembali menggunakan gerakan pembunuh Raja Zombie berlengan 6. Tentu itu untuk menekan efek dari cahaya kebijaksanaan. Lagi pula, jika Fang Yuan menjadi zombie, dia itu tidak akan lagi menua. Ayo kita lihat siapa yang bisa bertahan sampai akhir, teriak Fang Yuan. Lalu, tangan besar itu menghantam Gu kebijaksanaan serta Fang Yuan di saat yang sama. Fang Yuan langsung membentur tanah, sedangkan Gu kebijaksanaan itu memantul seperti bola dan terbang menjauh. Saat asap menghilang, tubuh Fang Yuan kini terlihat menyedihkan. 6 dari 8 tangan miliknya patah, lalu tulang rusuknya pun mencuat keluar. Fang Yuan sempat kehilangan kesadaran. Namun setelah 3 tarikan nafas, akhirnya pikirannya kembali. Saat ini tubuh Fang Yuan pun dengan segera pulih, karena memang regenerasinya saat ini sangatlah cepat. Tapi wasiat The Great Sun tidak berhenti di sana. Dia kini kembali berubah menjadi palu emas besar, dan dia menghantam Fang Yuan lagi. Tubuh dari Fang Yuan kembali hancur, bahkan ususnya kini sampai keluar. Pakaiannya pun robek dan dia tertutup debu. Fang Yuan menerima semua pukulan itu, dan dia hampir tidak bisa berpikir dengan jernih sekarang. Namun sekali lagi, regenerasinya itu sungguh luar biasa. Jadi dengan cepat dia sembuh dan kesadarannya pun kembali. Wasiat The Great Sun masih tampak marah. Kini dia berubah lagi menjadi pedang emas dengan panjang 16 meter serta lebarnya sendiri 6 meter. Sekarang ayo kita lihat apa kau masih bisa bertahan setelah ini, teriak wasiat The Great Sun. Sementara itu, He Laolan mengerutkan keningnya. Jadi inikah kekuatan ofensif dari leluhur? Apa Fang Yuan masih bisa menahan serangan ini? Pandangan He Laolan menjadi semakin tajam. Lalu kini wasiat The Great Sun mengayunkan dirinya dan ujung bilahnya tepat mendarat di atas otak Fang Yuan. Melihat ini, He Laolan berkata, "Sepertinya aku terlalu tinggi menilai Fang Yuan. Sekarang dia mati." He Laolan menghela nafas. Dia puas akan apa yang diterima oleh Fang Yuan. Tapi ada jejak kesedihan di wajahnya. Bukan karena He Laolan tidak ingin Fang Yuan mati, tapi dia sedih karena bukan dia yang menghabisi Fang Yuan. Ya, meskipun Fang Yuan itu menjadi zombie, tapi dia masih punya kelemahan. Dia benar-benar akan mati kalau otaknya hancur. Lalu saat ujung wasiat pedang itu hanya tinggal 1 senti dari dahi Fang Yuan, tiba-tiba dinding air muncul dan pada saat yang sama terdengar sebuah suara wanita yang berteriak, "Selama aku ada di sini, jangan pikir untuk mengambil nyawa anak ini." Dinding air itu langsung menghentikan pedang besar itu, sampai-sampai dia tidak mampu bergerak lagi. He Laolan pun terkejut. Siapa yang membantunya? Lalu pada saat yang sama, aura yang kuat keluar dari tubuh Fang Yuan, dan wasiat The Great Sun pun sampai mundur beberapa ratus langkah dengan cepat. Wajahnya tampak suram. Lalu wasiat The Great Sun berkata, Kau adalah bocah yang mencoba menerobos gedung 88 Yangku. Dan kau adalah penyebab kenapa aku keberuntungan menyaingi surga sampai keluar dari wilayah terpencil." Mendengar itu Mo Yao tertawa pelan. "Aku terkejut kau mengingatku." Setelah mengatakan itu, dinding air yang menyelimuti Fang Yuan lalu kemudian berubah menjadi armor air dan menyelimuti seluruh tubuh Fang Yuan. Armor itu tidak hanya melindungi Fang Yuan, tapi armor itu juga menyembuhkan Fang Yuan dengan cepat. "Dasar wanita pencuri, kau tidak tahu malu dan tidak bermoral. Kupikir kau kabur setelah itu, tapi siapa sangka kau justru kembali lagi kemari. Sekarang aku akan memusnahkan keberadaanmu dari dunia ini." Mata wasiat The Great Sun pun kini tampak memerah.
Kembali, wasiat The Great Sun menyerang dengan pedang emas sama seperti sebelumnya. Lalu pedang itu menghantam armor di tubuh Fang Yuan. Namun setajam ataupun sekeras apapun wasiat pedang The Great Sun, armor yang dikenakan Fang Yuan itu tidak bergeming. Setelah semua kekacauan itu, perlahan kini Fang Yuan mendapatkan kembali kesadarannya dan dia membuka mata. Fang Yuan perlahan menyeringai. Siapa sangka Mo Yao akan menggunakan pavilion air miliknya untuk melindungiku. Ya, sejak awal Fang Yuan memang sudah curiga dengan gerakan Mo Yao. Dan benar saja bahwa Mo Yao menggunakan pavilion air miliknya untuk melindungi Fang Yuan. Setelah itu, kembali terdengar suara Mo Yao. Dia berkata, "Akhirnya kau bangun, nak. Aku hanya memiliki sedikit esensi abadi kurma merah yang ada di dalam tubuhku. Lalu, konsumsi esensi abadi dari pavilion air itu sangat besar. Jadi cepat ambil alih pertarungan ini. Aku akan mempertahankan kepalamu. Kali ini aku bisa lolos dari kematian berkat bantuanmu," kata Fang Yuan sambil meregangkan badannya. "Sepertinya kau berutang budi padaku, maka kau bisa mengembalikan pavilion air ini ke Sekte Afinitas Roh. Tapi sebelum itu, kita harus menyelesaikan apa yang ada di sini," kata Mo Yao. Mendengar itu Fang Yuan pun tertawa. Lalu dia segera bangkit berdiri. Dia bersiap untuk pertarungan selanjutnya. Fang Yuan kini sudah berubah lagi menjadi Raja Zombie berlengan 6 dan dia memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Selain itu terdapat pelindung air yang berbentuk seperti helm yang melindungi kepala Fang Yuan. Dengan pelindung kepala ini, maka Fang Yuan tidak mengkhawatirkan serangan mental dari wasiat The Great Sun. Setelah itu Fang Yuan segera mengambil langkah besar dan segera melepaskan tinjunya ke arah wasiat The Great Sun. Namun sayang, tinju dari Fang Yuan itu tidak menimbulkan dampak seperti yang diharapkan. Bagaimanapun, wasiat The Great Sun itu sangat berpengalaman dan dia memiliki berbagai cara untuk menghadapi Fang Yuan. Pada saat yang genting, pedang itu kembali berubah menjadi pita emas dan melingkari pergelangan tangan Fang Yuan. Oleh karena ikatan ini, Fang Yuan tidak bisa melepaskan tinjunya dengan kekuatan yang maksimal. Dan pada akhirnya serangan itu hanya jatuh ke tanah. Bahkan dengan pertahanan Raja Zombie berlengan 6 milik Fang Yuan, itu masih belum cukup untuk menandingi kekuatan dari wasiat The Great Sun. Setelah Fang Yuan memulihkan luka di tangannya, Fang Yuan segera mengaktifkan Gu Sayap Elang. Tidak hanya itu, Fang Yuan juga mengaktifkan Gu Bunga Angin. Lalu sekali lagi, kedua belah pihak bertarung dengan sengit di udara. Mereka saling bertukar pukulan. Kita ingat sekali lagi, wasiat The Great Sun berbeda dari musuh yang lain yang pernah dihadapi oleh Fang Yuan. Wasiat The Great Sun hampir tidak memiliki massa dan pergerakannya pun sangatlah cepat. Bahkan, pencapaian Master Gu terbang yang dimiliki oleh Fang Yuan pun tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemampuan terbang yang dimiliki oleh The Great Sun. Wasiat The Great Sun sendiri tidak memiliki bentuk yang tetap. Dia bahkan dapat berubah menjadi hujan jarum untuk menyerang jarak jauh, serta berubah menjadi palu agar bisa memberikan pukulan yang berat. Jadi dapat dikatakan wasiat The Great Sun itu menunjukkan kelebihan serta kemampuannya yang sangat hebat dalam pertarungan. Sedangkan setelah terlahir kembali, Fang Yuan telah menekuni jalur perbudakan dan juga jalur kekuatan. Meskipun kemampuan Fang Yuan pun sangat hebat, tapi untuk berhadapan dengan musuh seperti The Great Sun, Fang Yuan tidak memiliki metode yang tepat untuk menghadapinya. Saat ini Fang Yuan berada di posisi yang tidak menguntungkan, bahkan dia juga menerima serangan secara pasif. Di langit, sosok zombie Fang Yuan berbenturan dengan pelangi emas dari wasiat The Great Sun dan membentuk arena pertarungan yang besar. Lalu di sisi lain, dari kejauhan ternyata Ye Liu Sang memperhatikan pertarungan antara Fang Yuan melawan wasiat The Great Sun. Ini sebagian besar luka di tubuh Ye Liu Sang sudah mulai membaik.
Pada saat genting, Ye Liu Sang memanfaatkan statusnya sebagai pemimpin klan super dan mendapatkan bantuan dari para Master Gu yang lainnya. Saat ini Ye Liu Sang serta para Master Gu lainnya berencana untuk saling bekerja sama. Kemudian mereka ingin mendapatkan beberapa Gurom liar yang bertebangan untuk membangun kembali kekuatan mereka. Sementara itu, He Loulan memandang ke arah Tai Bayun Seng yang saat ini masih tidak sadarkan diri. Dan dia berkata, tabir angin asimilasi bukanlah sesuatu yang bisa kita hadapi dengan nyawa kita. Karena itu kita membutuhkan kekuatan dari leluhur The Great Sun. Kini semua orang sontak terdiam saat mendengar ucapan dari He Loulan. Mereka semua tidak ingin terlibat dalam pertarungan antara Fang Yuan dengan wasiat The Great Sun. Tapi, jika dipikirkan lebih dalam lagi, perkataan He Loulan itu memang benar. Tidak peduli seberapa banyak mereka memiliki Gu Fana, tapi mereka tetap tidak akan bisa memecahkan tabir angin asimilasi. Setelah beberapa saat, He Loulan kembali berkata, tidak perlu khawatir, bagaimana mungkin bajingan itu bisa sebanding dengan leluhur The Great Sun? Tidakkah kalian semua melihat jika kondisi leluhur The Great Sun jauh lebih unggul saat ini? Setelah itu semua orang menundukkan kepala mereka dan memastikan situasi pertarungan yang ada di atas. Lalu, tidak lama kemudian He Loulan mengubah arah pembicaraan mereka. Meskipun leluhur The Great Sun lebih unggul, dia tidak akan bisa mengubah keunggulan ini menjadi sebuah kemenangan. Akar permasalahannya berada pada esensi abadi milik leluhur yang telah diambil oleh bajingan ini. Jadi, meskipun leluhur memiliki banyak Gu immortal, tapi tanpa esensi abadi maka leluhur The Great Sun tidak akan bisa menggunakannya. Semua orang pun mengangguk dan setuju dengan analisis dari He Loulan. Namun, saat Ye Liu Sang bertanya tentang apa yang harus mereka lakukan, He Loulan pun kemudian tertawa. Dia berkata, aku telah menangkap orang tua ini. Dia adalah senior dari bajingan itu, dan mereka berdua memiliki ikatan yang erat. Namun kemampuan kita sekarang masih belum cukup untuk membantu leluhur The Great Sun. Oleh karena itu, aku menyarankan hal yang serupa. Sebaiknya sekarang kita menangkap beberapa Gurom liar di sekitar kita dan meningkatkan kekuatan kita. Tapi, agar bisa bekerja sama dengan baik, aku ingin kalian semua melaporkan Gurom apa saja yang kalian miliki. Baiklah, sekarang kita akan mulai bergerak. Biasanya, para Master Gu itu sangat tertutup dengan informasi terkait dengan Gurom yang mereka miliki. Namun karena keadaan mereka sekarang genting, sehingga mereka tidak punya pilihan lain selain mengatakan sesuai yang diucapkan oleh He Loulan. Sementara itu pertarungan antara Fang Yuan dan wasiat The Great Sun masih terus berlangsung dengan sengit. Wasiat The Great Sun dapat bergerak dengan sangat gesit, sehingga Fang Yuan tidak memiliki metode untuk menghadapinya. Oleh karena itu, terkadang Fang Yuan hanya menjadi karung tinju dan tidak memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik. Tapi di dalam benak Fang Yuan, Mo Yao memberikan beberapa saran kepadanya. Mo Yao berkata, sepertinya kita tidak memiliki cara selain terus mengulur waktu. Wasiat The Great Sun tidak memiliki sumber energi, tapi selama pertarungan, dia perlu berpikir dan akan terus menguras energinya. Mendengar itu, Fang Yuan segera menolak saran dari Mo Yao. Dia berkata, kita tidak bisa melanjutkan pertarungan ini. Jangan lupa jika gerakan pembunuh Raja Zombie berlengan 6 ini hanya bisa digunakan selama 30 menit. Jika aku melewati batas yang dibuat itu, maka seluruh tubuhku akan benar-benar berubah menjadi zombie. Mo Yao berkata, kau meremehkan dirimu sendiri. Jangan lupa bahwa kau adalah seorang Master Gu immortal dari jalur kekuatan. Jadi kau bisa menggunakan gerakan pembunuh ini jauh lebih lama. Bahkan menurut perkiraanku, kau bisa menggunakannya kurang lebih selama 1 jam. Meski demikian, tapi Fang Yuan masih terlihat ragu. Dan dia tetap berpikir bahwa sulit mengulur waktu terlalu lama. Ditambah lagi, tabir angin asimilasi yang ada di atasnya semakin menebal. Setelah berpikir beberapa saat, akhirnya Fang Yuan bertanya pada Mo Yao. Sepertinya metodeku tidak bisa melawan wasiat The Great Sun.
Apakah pavilion air milikmu memiliki metode untuk mengatasi ini? Mo Yao menghela nafas sejenak lalu berkata, meskipun pavilion air adalah rumah Gu Immortal peringkat 7, tapi dia tidak memiliki kemampuan dalam menyerang. Kemampuan pavilion air itu terletak pada penyembunyian diri serta pergerakannya. Yang lebih penting lagi, setelah mempertahankan pavilion air selama bertahun-tahun, kini di sana hanya tersisa 20 butir esensi abadi kurma merah. Jadi, tidak banyak hal yang bisa kita lakukan jika hanya mengandalkan pavilion air. Tunggu, awas, menyingkir. Saat sedang bicara, Mo Yao tiba-tiba memperingatkan. Namun sayangnya itu terlambat. Wasiat The Great Sun tiba-tiba datang menyerang Fang Yuan dari arah belakang. Serangan yang sangat brutal itu membuat Fang Yuan memuntahkan darah. Dan warnanya hijau karena memang darah zombie. Bahkan kini ke-8 lengannya hancur berkeping-keping, serta tulang punggungnya pun mencuat keluar. Untungnya Fang Yuan itu berubah menjadi Raja Zombie berlengan 6. Jika tidak, dengan tubuh manusianya Fang Yuan pasti sudah mati. Bertarung melawan Wasiat The Great Sun itu memang memberikan tekanan yang besar pada Fang Yuan. Bahkan dapat dikatakan, sebenarnya Fang Yuan sangat kesulitan dan hampir tidak bisa mengimbanginya. Wasiat The Great Sun memiliki metode yang luar biasa dalam mengendalikan alur pertarungan. Dia bahkan lebih kuat dari Fang Yuan dalam penangkapan peluang di dalam pertempuran. Ledakan keras kembali terdengar saat Fang Yuan jatuh ke tanah dan membentur tanah dengan keras. Bahkan saat itu tanah pun sampai bergetar. Wasiat The Great Sun kembali melesat ke arah Fang Yuan. Dia kembali berubah menjadi wasiat pedang dan menusuk Fang Yuan. Fang Yuan tidak punya cara untuk melawan. Lalu, di saat genting ini, Mo Yao memanipulasi pavilion air untuk menjaga nyawa Fang Yuan. Lagi-lagi, The Great Sun menusuk Fang Yuan. Armor air itu menahannya dan menyebabkan riak yang menyebar. "Cepat bangun!" teriak Mo Yao dengan cemas. Fang Yuan menggertakkan giginya. Dia menggunakan sisa lengan kirinya untuk menopang tubuh dan kemudian berusaha bangun dari tanah. "Tidak ada gunanya. Kau tidak akan bisa membunuhku. Aku sudah menyimpan semua esensi abadi milikmu," kata Fang Yuan sambil tertawa. Dia mencoba mematahkan semangat juang dari wasiat The Great Sun. Namun, bukannya menyerah. Kata-kata ini justru semakin membuat wasiat The Great Sun marah. Serangan dari wasiat The Great Sun menjadi semakin cepat dan menusuk beberapa kali dalam waktu 1 detik. Retakan pun muncul, retakan pada wasiat pedang emas itu. Bagaimanapun wasiat The Great Sun adalah manifestasi dari pikiran The Great Sun sendiri. Jadi semakin banyak dia melewati batasnya, pikiran dari wasiat The Great Sun justru akan menghancurkan dirinya sendiri. Namun yang wasiat The Great Sun lakukan tidak sepenuhnya percuma, karena serangan dari wasiat The Great Sun menjadi lebih intens. Sesekali itu berhasil menemukan celah tipis dan menembus armor itu. Alhasil Fang Yuan pun harus menerima luka, meskipun semuanya terlihat sia-sia, karena pemulihan dari armor air itu juga luar biasa cepat. "Nah, kalau kau terus menerima semua serangan itu, esensi abadiku akan habis dalam sekejap. Cepat hindari itu," teriak Mo Yao yang mulai panik. "Tidak, inilah kesempatan yang kutunggu. Kita harus menanggung ini untuk sementara. Lagi pula, jika kau kehabisan esensi abadimu, aku masih bisa menggunakan esensi abadi milikku untuk memanipulasi pavilion air. Jangan khawatir, kau bisa melihat kegilaan dari wasiat The Great Sun itu. Sebentar lagi, pikirannya sendirilah yang akan menghancurkan tubuhnya." Mendengar itu, Mo Yao terlihat ragu-ragu. Penyerangan terus berlanjut. Di sisi lain, di sana masih ada Gu Guolong, pemimpin dari suku Gu, dan dia bertanya pada He Laolan, "Haruskah kita pergi dan membantu leluhur sekarang?" Akibat dari pertarungan ini banyak tangan tanpa bentuk yang hancur, dan karena itu banyak Gu yang terbebas. Mereka mulai mengumpulkan dan membangun kekuatan mereka lagi. He Laolan pun terdiam. Dia kembali
memperhatikan sekeliling. Retakan terdengar lagi. Namun, itu bukan akibat pertarungan. Retakan kali ini muncul tepat di tanah mereka berdiri. Kali ini beberapa area sudah mulai menunjukkan kerusakan dan keruntuhan dari tanah terberkati istana kekaisaran. Sekarang semua orang segera pergi menjauh. Hellouland sadar bahwa saat ini tidak banyak waktu yang tersisa. Karena itu, dia pun mengambil keputusan. Semuanya dengarkan perintahku. Kita akan pergi dan menyerang bersama. Ingat, lupakan semua konflik internal kita. Jangan sampai itu melemahkan serangan kita. Mendengar itu semua orang pun mengangguk. Mereka tahu dengan keadaan mereka sendiri. Jadi sekarang mereka jauh lebih serius dan bersiap untuk menyerang. Bagi mereka, sekarang menyingkirkan Fang Yuan itu artinya menyelamatkan nyawa mereka sendiri. Karena itu mereka tidak boleh ragu. Namun saat mereka hendak menyerang, Wasiat Great Sun tiba-tiba tertawa. Mereka menoleh dan Wasiat Great Sun berkata, "Akhirnya kau jatuh dalam perangkapku, bocah." Wasiat Great Sun lalu mundur dengan cepat. Mata Fang Yuan menyusut dengan cepat ketika melihat itu. "Sialan, tangan tanpa bentuk berjari 7. Wasiat Great Sun tahu bahwa selama masih ada pavilion air, dia tidak akan bisa menyingkirkan Fang Yuan. Karena itu, dia memasang umpan dengan esensi abadi aprikot kuning. Lalu setelah Fang Yuan mengambilnya, tangan tanpa bentuk akan terpancing dan mengincar Fang Yuan. Ini situasi yang sulit. Namun bagi Fang Yuan, bukan hanya pavilion air yang terancam, tapi ada kemungkinan juga spring autumn cicandanya ikut terancam. Lalu tangan tanpa bentuk itu bergerak dengan cepat. Kecepatannya bahkan lebih cepat daripada Wasiat Great Sun. Melihat ini Mo Yao menjerit, "Cepat menghindar!" "Tidak bisa, sudah terlambat." Fang Yuan kembali menggunakan Gu sayap elang. Dia terus berjuang walaupun dia tahu itu sia-sia. Mo Yao sendiri menggertakkan gigi. Dia marah, tapi pada akhirnya dia itu hanya bisa menghela nafas. Mo Yao kembali memanipulasi pavilion air. Dia segera melepaskan Gu inti dari tubuh Fang Yuan. Gu inti dari pavilion air itu adalah Gu peringkat 7, yaitu Gu harmoni air. Dan pada akhirnya tangan tanpa bentuk itu mengambil Gu harmoni air dan membawanya pergi. Sekarang mari kita lihat apa yang kau bisa gunakan untuk memblokir seranganku. Wasiat Great Sun pun tertawa melihat semua itu. "Nak, sekarang semua bergantung padamu. Kau harus segera menghancurkan tangan itu dan mengambil kembali Gu harmoni air. Kalau tidak, semuanya akan berakhir," kata Mo Yao dengan perasaan campur aduk. Sebagaimana rumahku, ketika rumahku itu kehilangan Gu intinya, maka perlahan-lahan dia akan mengalami kehancuran. Dan jika dibiarkan, maka tentu saja rumahku akan benar-benar hancur. Ya, sama seperti gedung 88 yang. Fang Yuan sendiri tahu apa yang harus dia lakukan. Dia segera mengejar tangan tanpa bentuk itu dan menyerangnya dengan ganas. Tapi The Great Sun tahu bahwa jika dia melepaskan Fang Yuan kali ini, maka semua usahanya akan sia-sia. Karena itu Wasiat The Great Sun pun segera menghalangi Fang Yuan. Melihat kesempatan ini, Hellouland pun berseru, "Ini kesempatan kita, ayo bantu leluhur dan serang Fang Yuan." Melihat keturunannya berniat membantu, Wasiat The Great Sun pun tertawa. "Bagus, kalian datang tepat pada waktunya." Dihadapkan pada situasi ini, posisi Fang Yuan menjadi semakin sulit. Dia harus menghancurkan tangan tanpa bentuk dan mengambil Gu harmoni air. Tapi saat ini yang menghadangnya bukan hanya Wasiat Great Sun, tapi hampir seluruh Master Gu dataran utara yang ada di dalam tanah terberkati ini. Fang Yuan menggertakkan giginya. Dia kembali menggunakan Raja Zombie Surgawi berlengan 6 untuk menyingkirkan mereka. Tapi Wasiat Great Sun dengan penuh amarah berseru, "Sekarang kau tidak akan bisa selamat, nak." Wasiat Great Sun kembali berubah menjadi Wasiat Skop Bisu dan menyerang Fang Yuan. Skop Bisu itu kayak punyanya Wu Qing di film Sun Gokong.
Nanti bisa dicari skop biksu itu seperti apa bentuknya. Wasiat skop biksu memotong gu yang ada di sekitar Fang Yuan, dan esensi abadi kurma merah milik Mo Yao pun kini diambil alih. Fang Yuan dengan cepat mengambil keputusan. Mo Yao, aku akan membuka aperturku, kau cepatlah masuk. Kali ini Fang Yuan tidak bisa maju, dia harus segera mundur. Fang Yuan kembali menggunakan gu sayap elang dan melakukan beberapa manuver, hingga dia bisa menjaga jarak. Wasiat The Great Sun mendengus dan dengan cepat mengejar Fang Yuan. Selama waktu ini, Mo Yao juga memindahkan sisa gu abadi serta esensi abadi miliknya dan memasuki apertur Fang Yuan. Setelah itu Fang Yuan pun mendesak, Mo Yao, pinjamkan padaku gu immortal jejak gelombang. Mo Yao tahu situasi mereka, jadi dia pun tidak menolak. Gunakan. Fang Yuan segera menggunakan gu jejak gelombang. Segera riak air muncul di bawah kakinya. Lalu pergerakan Fang Yuan meningkat dengan pesat. Gu riak air memang tipe gu pergerakan. Dan satu lagi yang tidak boleh dilupakan, gu riak air itu adalah gu immortal. Karena itu, gu fana ataupun kecepatan dari wasiat The Great Sun tidak bisa mengimbanginya. Karena Fang Yuan bisa memaksimalkan kegunaan dari gu riak air karena dia juga adalah gu immortal peringkat 6. Dengan menggunakan esensi abadi anggur hijau, Fang Yuan bisa memaksimalkan kemampuannya. Jadi, kini Fang Yuan dengan mudah meninggalkan semua orang, termasuk wasiat The Great Sun. Fang Yuan, jika ini adalah dunia luar, aku tidak akan mungkin bisa menangkapmu. Tapi jangan lupa, kau ada di dalam tanah terberkati. Dan saat ini, tabir angin semakin meluas. Seiring berjalannya waktu, tempat ini akan menjadi semakin kecil. Lalu pada akhirnya, kau tidak akan bisa lari lagi. Jangan harap kau masih bisa hidup setelah menghancurkan gedung 88 Yanggu. Teriak The Great Sun. Lalu, Fang Yuan menyeringai dan berkata, tenang saja, bahkan jika aku mati, aku akan menyeret kalian semua mati bersamaku. Jangan pikir kalian bisa pergi tanpa cedera. The Great Sun kembali memprovokasi. Jika memang kau begitu berani, maka kemarilah, aku ingin melihatnya. Fang Yuan menjawab, wasiat The Great Sun, aku memang mengakui kekuatanmu, tapi jangan lupa bahwa semua esensi abadimu ada di tanganku. Tanpa esensi abadi itu, bagaimana kau akan menggunakan gu immortal milikmu? Bahkan sekarang kau tidak memiliki peluang untuk menembus tabir angin asimilasi dan hanya bisa mengandalkan wasiat khususmu. Namun, wasiat The Great Sun justru tertawa dan dia berkata, kenapa kau mengatakan itu? Apa kau ingin bernegosiasi denganku? Konyol sekali. Mengapa aku harus bernegosiasi denganmu? Bukankah setelah membunuhmu, maka aku akan mendapatkan kembali esensi abadiku yang kau simpan di dalam aperturmu? Lagi pula, mengapa sejak awal kau tidak langsung menghancurkannya saja? Mungkin saja kau akan berhasil melakukannya. Saat ini wasiat The Great Sun memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Bukan berarti esensi abadi aprikot kuning tidak dapat dihancurkan. Hanya saja saat ini Fang Yuan tidak mungkin melakukannya. Jika dia menghancurkan esensi abadi aprikot kuning di dalam apertur immortalnya, maka itu akan menimbulkan kerusakan yang serius. Dan di dalam apertur immortal miliknya, maka itu akan menimbulkan kerusakan yang serius di dalam apertur miliknya. Namun jika Fang Yuan menghancurkannya di luar apertur immortal, maka aura dari esensi abadi aprikot kuning itu justru akan membantu wasiat The Great Sun untuk mengaktifkan kembali gu immortalnya. Karena itulah Fang Yuan tidak punya pilihan lain selain hanya menyimpannya di dalam apertur immortal miliknya. Seiring berjalannya waktu, tabir angin asimilasi semakin mendekat. Bahkan ruang Fang Yuan untuk kabur menjadi semakin sempit. Wasiat The Great Sun, aku akan berdiri di sini. Apa kau masih berani mendekatiku? Kata Fang Yuan yang tiba-tiba berdiri diam di suatu tempat. Akan tetapi meski jarak mereka masih terpisah sejauh ratusan langkah, namun saat itu juga wasiat The Great Sun berhenti mengejarnya. Area tempat Fang Yuan berdiri itu adalah area yang ditutupi oleh cahaya kebijaksanaan.
di mana cahaya kebijaksanaan itu sendiri ibaratkan sebagai kutukan bagi wasiat The Great Sun. Jadi, wasiat The Great Sun hanya bisa menghentikan pengejarannya kali ini. "Fang Yuan, umurmu!" teriak Mo Yao yang mencoba mengingatkan Fang Yuan. "Tidak apa, tidak ada cara lain. Katakan padaku, dalam situasi ini apakah masih ada hal yang bisa kulakukan?" Fang Yuan sendiri menggertakkan giginya. Bahkan nada bicaranya terdengar dipenuhi dengan kebencian serta rasa ketidakberdayaan. Saat berdiri di dalam cahaya kebijaksanaan, Fang Yuan dapat merasakan dengan jelas jika umurnya semakin berkurang. Akan tetapi sekarang Fang Yuan tidak memiliki pilihan lain. Wasiat The Great Sun sangat membencinya, bahkan tidak akan memberinya kesempatan sedikit pun. Namun sesaat berikutnya, wasiat The Great Sun tiba-tiba berteriak pada He Luolan dan yang lain. "Kalian serang dia! Bagian besar gu pertahanannya sudah hancur, dan paksa dia agar lebih mendekat ke inti dari cahayaku kebijaksanaan. Aku ingin melihat seberapa tangguh dia akan menyia-nyiakan umurnya." Kelompok He Luolan pun segera melepaskan serangan jarak jauh. Bahkan He Luolan yang memiliki kekuatan fisik bela diri sejati juga tidak ingin berhadapan dengan Fang Yuan dalam pertarungan jarak dekat. Sementara itu, di dalam cahaya kebijaksanaan, Fang Yuan hanya mendengus dan mengaktifkan beberapa gu untuk melindungi dirinya. Meski gu pertahanan Fang Yuan tidak begitu berguna saat pertarungan dengan wasiat The Great Sun, tapi gu itu cukup efektif dalam menghadapi para master gu di tingkat fana ini. Sayangnya, Fang Yuan adalah seorang master gu yang menekuni jalur kekuatan, sehingga dia tidak memiliki keahlian dalam serangan jarak jauh. Meskipun Fang Yuan memiliki beberapa gu yang bisa digunakan untuk serangan jarak jauh, tapi hal itu masih tidak cukup untuk mengimbangi serangan dari para master gu. "Percepat serangannya dan jangan berhenti, walau hanya sejenak." Meskipun dia memiliki primeval essence yang tak terbatas, tapi gu fana tidak akan bisa diaktifkan terus-menerus, teriak He Luolan. "Itu benar, gu fana bukanlah gu immortal, dan mereka memiliki batas kemampuan untuk bertahan. Jika terus diaktifkan tanpa henti, pada akhirnya mereka hanya akan hancur," kata Ye Liu Sang yang menambahkan kata-kata He Luolan. Sebagai pemimpin dari klan He dan klan Ye Liu, tentu mereka berdua memiliki pemahaman yang mendalam, dan mereka sangat memahami situasi Fang Yuan saat ini. Namun sayangnya setelah beberapa waktu berlalu, harapan kelompok He Luolan agaknya sia-sia. Jumlah gu worm yang dimiliki oleh Fang Yuan jauh melampaui imajinasi mereka. Bahkan selama pertarungan ini, Fang Yuan telah berulang kali mengganti gu pertahanannya. Meskipun bagi mereka semua, sosok Fang Yuan memiliki latar belakang yang misterius dan telah membuat persiapan yang matang untuk melangkah ke ranah immortal, tapi jumlah gu worm yang Fang Yuan miliki itu tidak masuk akal, dan seharusnya apertur fana miliknya tidak akan bisa menampung semua gu itu. Ya, mereka tidak tahu kalau Fang Yuan memiliki 2 apertur, dan tentu tidak ada seorang pun dari mereka yang bisa memberikan penjelasan yang masuk akal tentang hal ini. Lalu di sisi lain, wasiat The Great Sun kembali mengingat adegan saat Fang Yuan mencoba membuka gerbang bintang. Sebelumnya, Fang Yuan pernah membuka gerbang bintang di dalam gedung 88 Yang, sehingga wasiat The Great Sun bisa mengetahui semuanya dengan jelas. Sepertinya saat itu dia memanfaatkan gerbang bintang untuk meninggalkan tanah terberkati istana kekaisaran dan mendapatkan dukungan yang besar, pikir wasiat The Great Sun. Meskipun memang benar karena Fang Yuan memiliki tanah terberkati gu immortal, maka dia bisa membeli banyak gu fana dari surga kuning harta karun alias toko kuning. Akan tetapi wasiat The Great Sun pun tetap tidak menyadari jika Fang Yuan memiliki 2 buah apertur di dalam tubuhnya. Meski kau memiliki dukungan yang kuat, tapi sayangnya lawanmu kali ini adalah aku. Wasiat The Great Sun mendengus. Lalu dia tiba-tiba bergerak dengan sangat cepat. Namun wasiat The Great Sun tidak bergerak menuju cahaya kebijaksanaan, melainkan dia bergerak ke arah He Luolan. Setelah itu wasiat The Great Sun melepaskan sekelompok gu fana dan berkata, "Ambillah. Ini adalah gerakan pembunuhku."
Setelah berkata demikian, wasiat The Great Sun membelah dirinya menjadi 12 bagian dan membawa semua Gu fana itu memasuki apertur para Master Gu. Kini setiap orang telah menerima 38 Gu Worm. Di bawah koordinasi dari wasiat The Great Sun, kelompok Helloland dengan segera menyempurnakan Gu itu. Melalui arahan juga dari wasiat The Great Sun, mereka bisa memahami gerakan pembunuh itu dengan sangat cepat. Seketika, kelompok Helloland terlihat sangat gembira sekaligus terkejut mengetahui kekuatan dari gerakan ini. Itu hanyalah teknik sederhana yang kuciptakan saat aku sedang senggang. Bahkan semasa hidup aku belum memberi nama dari gerakan pembunuh ini. Tapi sekarang adalah saat yang tepat untuk menggunakannya. Untuk sekarang sebut saja gerakan pembunuh ini sebagai 38 seni penyegelan, kata wasiat The Great Sun. Tidak berlama-lama kelompok Helloland segera mengaktifkan gerakan pembunuh itu dan menghembuskan sinar Ki ungu muda dari mulut mereka. Melihat gerakan pembunuh ini, Fang Yuan segera menghindarinya. Tapi sayangnya ruang pergerakan Fang Yuan pun sangat terbatas. Dan karena Ki cahaya ungu itu bercampur dengan serangan lainnya, pada akhirnya Fang Yuan masih terkena serangan itu. Jadi ini adalah efek dari gerakan pembunuh itu, pikir Fang Yuan. Fang Yuan merasakan bahwa gerakan pembunuh 38 seni penyegelan ini menjadikan Gu Worm sebagai target mereka. Konsepnya bukanlah hal yang aneh, akan tetapi gerakan pembunuh ini memiliki kekuatan yang sangat besar. Bahkan kemampuannya bisa mempengaruhi gerakan dari Master Gu dan semua Gu yang mereka miliki. Lalu satu persatu mulai akan tersegel. Tapi sayangnya gerakan pembunuh ini tidak bisa menyegel Gu Immortal. Dan semakin tinggi peringkat Gu fana, maka akan semakin pendek pula durasi penyegelannya. Setelah Fang Yuan terkena serangan itu, satu persatu Gu pertahanannya mulai tersegel. Di sisi lain, Fang Yuan tidak memiliki banyak Gu pertahanan, sehingga Fang Yuan tidak punya pilihan lain selain menghindari Ki cahaya ungu itu. Namun seiring berjalannya waktu, ruang bagi Fang Yuan menjadi semakin sempit, sehingga Fang Yuan tidak punya pilihan lain selain mengambil inisiatif untuk menyerang Ki cahaya ungu itu. Di satu sisi, Fang Yuan lebih suka jika Gu tipe penyerangannya yang disegel, karena dengan kondisi sekarang Fang Yuan lebih membutuhkan Gu tipe perlindung untuk melindungi seluruh tubuhnya. Lalu setelah Ki cahaya ungu itu menyentuh bentuk Raja Zombie Surgawi berlengan 6, perlahan-lahan gerakan pembunuh itu juga mulai tersegel. Hal ini membuat serangan Fang Yuan mulai berkurang. Bahkan Fang Yuan semakin tertekan oleh karena kerumunan para Master Gu yang ada di sana. Setelah itu Ye Liu Sang mengirimkan ratusan bola api ke arah Fang Yuan. Meskipun Fang Yuan mencoba menghindar, tapi pada akhirnya tubuhnya masih terkena ledakan itu, hingga kulit dan dagingnya pun terkoyak. Dasar bajingan, kaulah penyebab dari semua masalah ini. Kau telah menghancurkan gedung 88 yang telah membuat kami semua mengalami bencana ini. Teriak Gu Guolong penuh dengan amarah. Dia pun melepaskan sebuah bila angin dan meninggalkan luka baru di tubuh Fang Yuan. Lalu kini para Master Gu yang masih bertahan hidup hanya berjumlah lebih dari 10 orang. Kini mereka semua dipenuhi dengan amarah yang mendalam pada Fang Yuan. Selama ini mereka telah berjuang mati-matian, dan pada akhirnya mereka berhasil masuk ke dalam tanah terberkati Istana Kekaisaran. Akhirnya mereka memiliki peluang besar untuk meningkatkan kemampuan mereka. Tapi Fang Yuan justru membuat bencana besar dan membuat hidup mereka berakhir dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Namun, meskipun penuh dengan amarah, para Master Gu itu tetap mengontrol kekuatan mereka. Karena satu pesan yang ditinggalkan oleh wasiat The Great Sun, yaitu apapun yang terjadi, para Master Gu itu jangan membahayakan Gu kebijaksanaan. Ya, mengapa begitu? Karena tentu ada konsekuensi berikutnya. Oke rekan-rekan, Ani rasa sekian dulu cerita hari ini. Kita akan sambung lagi nasib dari Fang Yuan di pertemuan berikutnya. Ya, sama satu lagi, sorry banget kalau misalnya kualitas audionya agak menurun ya.
Karena ini lagi mudik, lagi mau ada acara di rumah, kakak mau ada acara begitu. Jadi ya suaranya seperti ini. Semoga masih bisa dimaklumi dan terima kasih. Kita jumpa lagi di video berikutnya. See you again dan